Weton merupakan perhitungan berdasarkan kalender Jawa yang menggabungkan Saptoworo atau 7 hari dengan Poncoworo atau hari 5 atau pasaran yang biasanya digunakan untuk menemukan atau menentukan jodoh, nasib, bahkan untuk menentukan hari baik. Weton sebenarnya memiliki istilah lain sebelum digabung, yaitu neptu, yang memiliki arti angka yang cocok dalam perhitungan. Sedangkan weton adalah cara perhitungannya. Karenanya antara weton dan neptu sebenarnya tidak ada bedanya. Dalam kalender atau perhitungan Jawa, 7 hari atau Saptoworo dan juga pasaran atau Poncoworo, bulan dan tahun juga memiliki nilai yang berbeda-beda. Sejak zaman dahulu, sistem penanggalan atau perhitungan neptu weton Jawa ini sudah sangat biasa digunakan oleh masyarakat Jawa, bukan hanya sebagai penanda hari lahir saja, maupun menggambarkan suatu sifat, karakter, dan bahkan nasib seseorang, melainkan bisa juga digunakan untuk menentukan masa tanam dan juga panen, meramal kecocokan jodoh, ataupun meramal hari baik untuk tujuan tertentu. Berbagai pakem dalam perhitungan ataupun penafsiran dari weton sudah mengakar begitu dalam. Beragam metode, rumus, maupun ketentuan yang diyakini di daerah tertentu dari generasi ke generasi dan menjadi tuntunan maupun peringatan bagi yang mempercayainya. Weton selalu berputar dan akan berulang setiap 35 hari sekali, dengan perhitungannya adalah 7 kali 5, sehingga menurut perhitungan Jawa, hari lahir akan berulang setiap 5 minggu dan setiap hari kelahiran memiliki pengaruh masing-masing dalam menentukan sifat, karakter, dan nasib. Untuk bagian ini nanti di akhir akan kita jelaskan. Tapi sebelum membahas lebih dalam, kita harus mengetahui dulu berapa nilai dari setiap Saptoworo maupun Pancaworo, bahkan untuk bulan dan juga tahun. Berapakah neptunya? Untuk jelasnya sebagai berikut. Untuk hari atau Saptoworo adalah yang pertama, Minggu, nilainya 5. Hari Senin, nilainya 4. Hari Selasa, nilainya 3. Hari Rabu, nilainya 7. Hari Kamis, nilainya 8. Hari Jumat, nilainya 9. Dan hari Sabtu, nilainya 9. Lalu untuk pasaran atau Poncoworo atau hari 5, Kliwon nilainya 8, Legi nilainya 5, Pahing nilainya 9, Pon nilainya 7, dan Wage nilainya 4. Dan untuk penggabungan antara Saptoworo atau 7 hari dan Poncoworo atau hari pasaran, jumlah maka akan menjadikan weton seperti tabel yang sudah kalian lihat di layar. Untuk Senin Pahing berjumlah 13, Senin Pon berjumlah 11, Senin Wage wetonnya 8, Senin Kliwon wetonnya 12, Senin Legi wetonnya 9, Selasa Pahing wetonnya 12, Selasa Pon wetonnya 10, Selasa Wage wetonnya 7, Selasa Kliwon wetonnya 11, Selasa Legi wetonnya 8, Rabu Pahing wetonnya 16, Rabu Pon wetonnya 14, Rabu Wage wetonnya 11, Rabu Kliwon wetonnya 15, Rabu Legi wetonnya 12, Kamis Pahing wetonnya 17, Kamis Pon wetonnya 15, Kamis Wage wetonnya 12, Kamis Kliwon wetonnya 16, Kamis Legi wetonnya 13. Lalu untuk Jumat Pahing wetonnya 15, Jumat Pon wetonnya 13,
Jumat Wage wetonnya 10, Jumat Kliwon wetonnya 14, Jumat Legi wetonnya 11, dan Sabtu Pahing wetonnya 18, Sabtu Pon wetonnya 16, Sabtu Wage wetonnya 13, Sabtu Kliwon wetonnya 17, dan Sabtu Legi wetonnya 14. Lalu yang terakhir adalah Minggu Pahing wetonnya 14, Minggu Pon wetonnya 12, Minggu Wage wetonnya 9, Minggu Kliwon wetonnya 13, Minggu Legi wetonnya 10. Itulah untuk penggabungan antara Saptoworo atau 7 hari dengan Poncoworo atau pasaran. Jika digabungkan maka akan menghasilkan weton tersebut. Jadi, berapakah weton yang kalian miliki? Tidak perlu dikasih tahu. Karena apa? Karena weton itu adalah hal yang sangat pribadi untuk diri kalian. Untuk itu, usahakan jangan membagikan atau memberikan weton kalian pada orang-orang yang mungkin belum bisa kalian percayai. Dan selanjutnya adalah Neptu untuk bulan. Di sini adalah bulan Jawa. Yang pertama adalah Suro, memiliki nilai 7, Safar nilainya 2, Rabiul Awal nilainya 3, Rabiul Akhir nilainya 5, Jumadil Awal nilainya 6, Jumadil Akhir nilainya 1, Rejab nilainya 2, Ruwah nilainya 4, Puasa nilainya 5, dan Syawal nilainya 7, Dzulhijjah nilainya 1, dan Besar nilainya 3. Itulah Neptu untuk bulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Neptu atau nilai pada tahun Jawa, yaitu yang pertama tahun Alif nilainya 1, tahun Ehe nilainya 5, tahun Jimawal nilainya 3, tahun C nilainya 4, tahun Dal nilainya 4, tahun B nilainya 2, tahun Wawu nilainya 6, tahun Jimakir nilainya 3. Sebagai tambahan juga untuk pematokan pada tahun Jawa atau pengingat pada tahun Jawa. Dalam tahun Jawa, setiap tahun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tahun Alif ditandai dengan tanggal 1 Suro jatuh pada hari Selasa Pon. Tahun Ehe, tanggal 1 Suro jatuh pada hari Sabtu Pahing. Tahun Jimawal, tanggal 1 Suro jatuh pada hari Kamis Pahing. Tahun C, tanggal 1 Suro jatuh pada hari Senin Legi. Tahun Dal, tanggal 1 Suro jatuh pada Jumat Kliwon. Tahun B, tanggal 1 Suro jatuh pada Rabu Kliwon. Tahun Wawu, tanggal 1 Suro jatuh pada Minggu Wage. Tahun Jimakir, tanggal 1 Suro jatuh pada Kamis Pon. Begitulah mungkin untuk yang bisa saya jelaskan mengenai Neptu dan juga weton. Selebihnya masih ada pembahasan lain yang masih bisa dibahas untuk masalah weton dan diulik. Tapi yang saya jelaskan ini hanyalah dasar dari perhitungan weton. Sebagai tambahan, akan kami jabarkan mengenai sifat dari weton kelahiran. Yang pertama adalah weton yang berjumlah 7. Orangnya mau menang sendiri, egois, suka berpetualang, dan suka memulai sesuatu yang baru, dan ucapannya seringkali benar. Selanjutnya weton 8, wataknya pemarah, sedikit pendengki, kurang menerima, banyak orang yang didengus, suka bertengkar, amarahnya sering mencelakai, baik diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya weton 9, wataknya tidak tenang, sering berpindah rumah, jauh bepergiannya hanya sekedar untuk mencari sandang pangan. Jika memiliki japa, tidak manjur, tidak menghargai orang, dan kerap membuat kerusakan. Selanjutnya untuk weton 10, tenang, mampu menyelesaikan masalah. Jika diajari, selalu memperhatikan, mampu menjadi dukun, tapi tidak suka banyak ditanyai, dan juga suka menyalahkan orang lain. Wajahnya
suka tersenyum dan mencintai saudaranya. Selanjutnya adalah weton 11. Lugu dan bisa dipercaya, berani menerjang bahaya, bahkan berani untuk mati. Suka bersedekah, baik kepada sesama. Jeleknya ialah jika menderita kemelaratan, suka mencuri milik sesama. Selanjutnya, weton 12. Kurang menerima takdir, banyak keinginannya, tergila-gila kepada keluhuran atau pangkat. Wanita maupun lelaki gampang mencari rezeki, namun wataknya kurang manis. Jika berumah tangga, sering kehilangan. Untuk weton 13, renyah bicaranya, suka dipuji tapi hatinya baik. Guyup rukun dengan saudara, tidak memiliki hati yang jahat. Betah jaga atau betah melean, asalnya suka bergadang dan cepat mendapatkan derajat tinggi jika menjadi saudagar, dan wataknya ini cocok menjadi dagang atau berwirausaha sebagai berdagang. Weton 14, kelak anak tersebut mampu menangani segala macam pekerjaan, gampang menerima pelajaran. Kejelekannya, dia tidak bisa kaya, tapi dia berhati sabar namun sedikit pemalas. Selanjutnya adalah weton 15. Anak ini akan selamat. Anak tersebut bisa memerintah orang, keras, berani, berbesar hati. Rezekinya cukup, tidak kekurangan makanan. Banyak teman mencintainya. Jeleknya suka bertengkar dengan pasangannya. Selanjutnya adalah weton 16. Sopan santun, menarik hati jika berbicara. Besar maafnya. Apa yang diingini bakal cepat terlaksana. Jika makan tidak bisa dihalangi. Jeleknya suka mencari kesalahan orang lain. Selanjutnya, weton 17. Pendiam dan berangasan wataknya. Jika bekerja, sering celaka. Kalau bicara, tanpa dikira-kira. Jika memiliki keinginan, sering gagal. Sering dicari orang dan juga sering dijahati orang. Dan yang terakhir adalah weton 18. Berani namun kurang perhitungan. Sombong dan gampang marah. Pucat wajahnya, mudah ceroboh. Sombong jika kaya. Jika marah, dilawan lantas mengalah. Begitulah sifat dasar manusia berdasarkan weton kelahirannya. Ini saya ambil dari Serat Centini dan juga dari buku Ada Sadur Ada Makna. Begitulah sifat dasar manusia berdasarkan weton kelahirannya. Ini semua pastinya tidak dimiliki oleh semua orang, tapi pasti ada salah satu atau salah dua sifat yang sudah saya sebutkan tadi melekat pada diri kita sesuai dengan weton kelahirannya. Ini hanyalah dasar dari penjelasan mengenai weton dan perhitungannya. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita ulik dari pembahasan masalah weton ini. Namun kedepannya kita akan membahas mengenai hari naas terlebih dahulu. Karenanya antara weton dan hari naas masihlah saling berkaitan. Untuk itu tetap tunggu kelanjutan dari pembahasan weton ini. Saya Saifud dan tetap belajar di Sinau Sastra Jawa.